Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya untuk video yang kedua ini, yaitu lanjutan daripada limit fungsi. Kemarin kita sudah sampai cara menentukan limit dengan dua cara, yaitu yang pertama substitusi, yang kedua yaitu memfaktorkan. Nah, sekarang kita mau lanjut masalah yang ketiga. Cara yang ketiga itu dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, kenapa masalah ini lagi ada cara mengalihkan dengan faktor sekawan? Nah, kita lihat nanti bentuknya beda lagi. Kalau kemarin limit fx per gx. Nah, kalau dengan mengalihkan faktor sekawan, ciri-cirinya ada akar seperti ini nih. Jika limit yang berbentuk limit b dikurangi akar dari fx per gx, x mendekati a, kita substitusikan sama menghasilkan atasnya kita hitung 0, bawahnya 0 yang disebutnya dengan bentuk tertentu ya, maka substitusi batal. Nah, untuk menyelesaikannya kita dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Mana yang katakan faktor sekawan? Ya, kalian bisa lihat di catatan kalian. Tadi asalnya limit b min akar dari fx per gx, x mendekati a. Itu yang asal soalnya. Faktor sekawannya mana? Nah, faktor sekawannya berarti yang ada akar kita lihat. Yang ada akar ada di atas atau ada pada pembilang. Yang tadi mana nih? F dikurangi akar dari fx. Nah, kita mengalihkan faktor sekawannya mana? Berarti B ya, B-nya sama. Terus tadi min jadi plus ya. Tadi akar fx berarti sama, jadi akar fx juga ya. Bawahnya sama, atas dengan bawah sama. Jadi nanti kalau ada di atas, akarnya kita mulainya dari atas. Ya, berarti suku pertamanya B, kalian tulis lagi sama B. Minnya dengan plus. Suku keduanya akar fx berarti fx. Per bawahnya nanti sama mengikuti yang atas, yaitu b ditambah akar fx dari akar fx. Itulah yang dikatakan ya dikalikan dengan mengartikan faktor dari faktor sekawan. Itu yang dikatakan faktor sekawan. Ya, untuk lebih jelasnya sama, kita langsung praktek di soal ya. Yang kita lihat nih contoh soalnya, tentukan nilai limit pada soal berikut ya. Nomor 1 ya, limit x min 4 per akar x plus 5 min 3. Nah, bentuknya pecahan ya. Nanti salah satunya ada akar. Kalau kita masukkan nanti nilainya dengan substitusi berarti 0 per 0 ya. Kalau kita lihat nomor 1 dengan nomor 2 sama juga. Kalau nomor 1 akarnya ada di bawah, nomor 2 akarnya ada di atas. Nah, sekarang kalau kita penyelesaiannya, bagaimana bikin faktor sekawannya nih? Kita lihat nomor 1, limit x min 4 per akar dari x plus 5 dikurangi 3, x mendekati 4. Nah, berarti nanti tinggal kita kalikan ya faktor sekawannya. Lihat, karena akarnya ada di bawah, berarti kita nanti kerjakan yang di bawah dulu. Itu akarnya, akar dari x plus 5 tadi min 3 jadi plus 3. Nah, nanti yang di atasnya mengikuti yang di bawah, yaitu sama, akar dari x plus 5 ditambah 3. Kalau perkalian ya berarti nanti atas kali atas, berarti nanti dapatnya x min 4 kali akar dari x plus 5 plus 3. Yang bawahnya dikalikan berarti akar x plus 5 dikurangi 3 dikali akar x plus 5 ditambah 3. Nah, kalian nih ibu kasih cara cepat ya. Kalau ada perkalian nih, suku pertamanya sama, yaitu akar x plus 5 dikali akar x plus 5 itu sama. Suku keduanya sama, yaitu 3, ini juga 3, yang satunya min, satunya plus. Jadi jalan pintasnya nanti tinggal kalian nggak usah dikalikan satu-satu,
berarti suku pertama. Yang mana suku pertama? Akar dari X plus 5 dikuadratkan, nanti dikurang. Yang suku keduanya 3 dengan 3 juga dikuadratkan. Itu mencari perkalian kalau suku pertama sama, kedua sama, tandanya berlainan, yaitu satunya min, satunya plus, atau satunya plus, satunya min. Jadi jalan pintasnya suku pertama dikuadratkan dikurangi suku kedua dikuadratkan. Nah, yang atasnya berarti tetap ya, perkalian X min 4 kali akar dari X plus 5 ditambah 3. Suku kedua yang bawahnya nih, kalau ada akar nih, akar X plus 5 dikuadratkan, berarti tinggal akarnya hilang. Ya, misalnya seperti yang contoh yang sederhana gini, ada akar 5 dikuadratkan. Kalau kita nyari akar 5 dikuadratkan berarti akar 5 kali akar 5. Ya, berarti kalau nyari pelajaran kelas 10 akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi akarnya tinggal hilang kalau ada akar di kuadratan seperti yang soal ini. Akar X plus 5 dikuadratkan berarti akarnya langsung hilang. Jadi tinggal X plus 5 dikurangi 3 kuadrat jadi 9 ya. Tuh. Ya, kalau kita sederhanakan nih, atasnya tetap ya X min 4 kali akar X plus 5 ditambah 3. Nah, akar ininya X plus 5 min 9 yaitu min 4. Ya, berarti lihat kayak tadi lagi. Kalau kita sudah kalikan, lihat pasti nanti ada antara atas dengan bawah faktor yang sama. Yang mana yang samanya? X min 4 di atas, di bawah juga ada X min 4. Berarti kita hilangkan seperti tadi waktu memfaktorkan. Yang sama antara faktor yang atas dengan bawah dihilangkan. Jadi sisanya mana setelah dihilangkan? Itu jadi tinggal limit akar dari X plus 5 ditambah 3. X mendekati 4. Ya, kalau sudah dihilangkan seperti tadi masukkan. Berarti akar ditulis ya. Terus X-nya diganti 4 plus 5. Terus plus 3 di luar akar ya. 4 ditambah 5 yaitu 9. Akar 9 3 ditambah 3. Jadi hasil terakhirnya 6. Kalau kita tidak mengalihkan dulu, kita langsung masukkan, pasti hasilnya 0/0, nggak boleh ya. Makanya kita caranya mengalihkan dengan faktor sekawan. Kenapa tidak langsung dengan memfaktorkan? Karena dia ada bentuk akar. Nah, ciri-cirinya. Nih, untuk sekali lagi yang kedua. Ya. Yang kedua itu limit ya, bentuknya pecahan sama kayak tadi, tapi juga ada akar. Nih, seperti yang ini, limit akar dari X min 1. Terus min 2-nya di luar akar per X kuadrat min 7X tambah 10, X mendekati 5. Kalau kita substitusikan secara langsung, soal ini pasti nilainya 0/0. Makanya kita caranya mengalihkan dengan faktor sekawan. Kenapa tadi? Karena salah satunya ada akar. Bikin faktor sekawannya mana? Oh, kita lihat di soal yang ada akarnya di atas. Ya, berarti akar X min 1. Makanya nanti kita tetap suku pertamanya sama, tulisnya lagi X akar dari X min 1. Yang min 2 sekawannya dengan plus 2. Karena ada di atas, tadi kita mulai kerjanya, jadi nanti yang bawahnya mengikuti yang atas, yaitu akar X min 1 ditambah 2. Kalau kita kalikan, sama nih. Yang atasnya, suku yang pertama akar X min 1 dikalikan akar X min 1, kan sama. Jadi langsung kita nanti yang pertamanya dikuadratkan. Terus 2, yang satunya min 2, satunya plus 2. Jadi min, yang keduanya juga dikuadratkan. Bawahnya, bawah kali bawah, berarti X kuadrat min 7X plus 10 dikali dengan akar X min 1 ditambah 2. Nah, seperti tadi lagi, karena ada akar X min 1 dikuadratkan, jadi langsung akarnya hilang. Jadi tinggal X min 1. Terus min 2 dikuadratkan jadi 4. Bawahnya tetap ya, tuh yang kalian lihat tuh gak berubah. Nah, nanti atasnya kalau kita hitung X jadi min 1 min 4 jadi min 5. Bawahnya kalau kita kan nanti kalau dia tetap X kuadrat min 7X plus 10 kali akar X min 1 plus 2 tuh belum ada yang sama. Makanya nanti yang X kuadrat min 7X plus 10 ya kita bisa faktorkan lagi. Mana hasil faktornya? Itu X min 5 kali X min 2.
yang faktor yang keduanya yaitu akar X min 1 plus 2 tetap. Nah berarti ada yang sama kalau kita lihat X min 5 di atas, di bawah juga ada X min 5 dibuang. Kalau dibuang dicoret berarti ini artinya X min 5 yang di atas itu artinya kali 1, makanya tetap ada 1, bawahnya tinggal X min 2 kali akar X min 1 tambah 2. Nah kalau sudah dibuang baru boleh kita masukkan, substitusikan, atasnya tetap 1 ya, terus bawahnya X min 2, X nya diganti dengan 5 ya, makanya jadi 5 min 2. Terus akar X min 1 berarti X nya juga diganti dengan 5 terus min 1, terus ada plus 2, jadi 1 per X 5 min 2 jadi 3. Nah sekarang yang cari yang keduanya akar 5 dikurangi 1, akar 5 dikurangi 1 berarti akar 4 yaitu 2, terus ditambah 2, jadi 1 hasilnya per, ya kalau kita hitung yang dalam kurungnya dulu 3 dikali 2 tambah 2 4, jadi 3 kali 4 12, itulah hasilnya jadi 1 per 12 karena kita jalannya mengalihkan dengan faktor sekawan. Tadi coba kenapa? Itu karena ada akar. Nah, mudah-mudahan ya kalian mengerti ya. Untuk lebih jelas mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Covid-nya cepat selesai, kita bisa dengan tatap muka. Nanti kalau dengan tatap muka berarti lebih ngerti, penjelasannya lebih luas lagi, karena dengan daring gini berarti terbatas ya. Mungkin Ibu cukupkan, berarti yang cara memfaktorkan dengan mengalihkan dengan faktor sekawan selesai. Berarti Romawi 1 limit fungsi aljabar dengan X mendekati nilai tertentu selesai. Nah ada satu lagi nih, ini yaitu yang kita ini kan yang kedua ya. Nah, limit fungsi aljabar dengan variabel mendekati tak hingga. Kalau tadi mendekatinya nilai tertentu. Ya, kalau bentuk umumnya sama limit fx, tapi kalau tadi x mendekati a, sekarang mendekati tak hingga. Ya, untuk menentukan nilai limitnya ya ada beberapa cara, yaitu Ibu di sini Ibu batasi saja yang cuma satu cara aja ya, karena yang cara kedua nanti kalau ada tatap muka baru Ibu jelaskan, karena agak sulit kalau dijelaskan cuman gini saja ya. Yang pertama membagi dengan pangkat tertinggi. Bagaimana dengan pangkat tertinggi? Ciri-ciri soalnya berarti dia jika limitnya berbentuk limit pecahan seperti ini, limit fx per gx, x mendekati tak hingga. Nah kalau disubstitusikan dia menghasilkan atasnya dihitung tak hingga, bawahnya juga tak hingga, berarti ini juga sama bentuk tak tentu. Kalau mendekati nilai tertentu tadi variabelnya dimasukkannya 0 per 0. Kalau mendekati tak hingga, bentuk tertentunya berarti tak hingga per tak hingga, sama, maka substitusi juga batal. Cara kerjanya kita membagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah ada catatan, kalau ada limit 1 per x pangkat n, x mendekati nilai tertentu, kalau kita masukkan x nya ya, dia kalau 1 per tak hingga nanti nilainya hasilnya 0. Untuk n elemen bilangan asli, misalnya n nya diganti 1, n nya diganti 2, sejuta, berarti nanti akan hasilnya 1 per tak hingga. Kalau 1 per tak hingga artinya nilainya 0. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nih ya. Ibu kasih contoh soal ada 5, kalian bisa lihat ya. Yang 5 Ibu nggak bacakan lah karena waktunya terbatas ya. Ibu lihat contoh 1 aja nih ya. Limit 6x kuadrat ditambah 5x min 7 per 3x kuadrat min 8x, x nya mendekati tak hingga. Nih dari nomor 1 sampai nomor 5 semua soal bentuknya pecahan, semua soal x nya mendekati tak hingga ya. Jadi kalau kita carinya tadi membagi pangkat tertinggi. Kalau kita lihat nih ya, nomor 1 di atas coba ada 6x kuadrat ditambah 5x min 7, berarti dia punya 3 suku. Suku pertama 6x kuadrat, suku kedua 5x, suku ketiga min 7.
Nah, kalau kita lihat dari ketiga suku, berarti yang dikatakan pangkat tertingginya di atas berarti pangkat 2 karena ada 6x pangkat 2. Untuk di bawah juga sama. Ya, dia ada dua suku. Suku pertama 3x kuadrat, terus suku kedua min 8x. Berarti dia juga sama mempunyai pangkat tertingginya pangkat 2. Berarti nanti kita mengerjakannya setiap sukunya berarti dibagi x pangkat 2 seperti ini. Ya, kalau kita lihat lanjut. Berarti limit 6x plus 5x min 7 per 3x kuadrat min 8x, x mendekat hingga. Suku pertamanya kita lihat di atas, 6x kuadrat berarti dibagi x kuadrat. Terus suku keduanya plus 5x juga dibagi x kuadrat. Suku ketiganya min 7 dibagi x kuadrat. Terus yang di bawahnya 3x kuadrat juga dibagi x kuadrat. Suku keduanya min 8x dibagi x kuadrat. Kalau kita bagi ya, ini kalau kita lihat lagi lanjutnya 6x kuadrat dibagi x kuadrat tinggal coret x kuadratnya, makanya tinggal 6. Yang 5x dibagi x kuadrat berarti tinggal 5 per x. Terus min 7 per x kuadrat ya tetap ya min 7 per x kuadrat. Terus yang bawahnya 3x kuadrat per x kuadrat berarti hasilnya 3. Min 8x per x kuadrat jadi 8 per x. Kalau kita masukkan berarti ya kita masukkan setelah dibagi 6 ditambah 5 x-nya diganti tahingga. Suku ketiganya yang di atas juga x-nya diganti tahingga, jadi tahingga kuadrat. Yang bawahnya 3, terus min 8 per x, x-nya diganti tahingga. Nah, berarti 6. Tadi kan sudah dikasih tahu di catatan kalau 5 per tahingga, 1 per tahingga hasilnya kan 0. Ya, min 7 per tahingga juga hasilnya 0. Terus 3 min 8 per tahingga juga hasilnya 0. Ya, berarti kalau kita jumlahkan atasnya 6, bawahnya 3 berarti 6 dibagi 3 jadi 2. Jadi kalau kita sudah bagi dengan pangkat tertinggi enggak hasilnya tahingga per tahingga lagi, tapi langsung kelihatan hasilnya itu 2. Ya, lihat lagi nih. Ya. Nah, sebenarnya kalau membagi pangkat tertinggi kita punya jalan pintas. Ya, tadi kan kita pakai dengan pangkat tertinggi. Nah, Ibu nih jalan cepat nih. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1 kan tadi soalnya 6x kuadrat ditambah 5x min 7, bawahnya 3x kuadrat min 8x, x mendekat tahingga. Jalan pintas gini, kalau kita lihat di atasnya ya, dia mempunyai nilai, nih kalau kita mau jalan pintas, punya nilai sebesar koefisien, yaitu dia pada pangkat tertinggi. Ya, kalau kita lihat ya, nomor tadi 6x kuadrat pangkat tertingginya x kuadrat, berarti dia punya nilai koefisiennya 6, jadi 6. Kalau tidak pangkat tertinggi tambah 5x berarti langsung 0, min 7 juga langsung 0. Nah, yang bawahnya 3x kuadrat berarti di pangkat tertingginya di x pangkat 2 berarti koefisiennya 3. Terus yang min 8x bukan tertinggi jadi 0. Jadi tuh jalan pintas dah, nggak usah kalian, tapi jalan sesungguhnya harus tahu dulu. Kalau sudah tahu jalan sesungguhnya yaitu bagi pangkat tertinggi, kita jalan pintas atau jalan cepat. Tinggal lihat dia punya nilai sebesar koefisien pada pangkat tertinggi. Ya, nomor 2 ya udah kita jalan pintas aja. Coba lihat nomor 2, 2x pangkat 7 min 5x pangkat 3, berarti pangkat tertingginya yaitu x pangkat 7. Dia punya nih nilai yaitu 2. Yang bukan pangkat tertinggi enggak ada nilainya jadi 0. Ya, untuk di bawahnya juga 3x pangkat 7 min 6x, berarti pangkat tertingginya juga pada pangkat 7, koefisiennya 3, makanya langsung jalan pintas 2/3. Ya, begitu juga untuk nomor 3 jalan pintas. Yuk, pangkat tertingginya pangkat 5. Tuh di atasnya. Di bawahnya kalau kita lihat per 7x pangkat 6 berarti pangkat tingginya pangkat 6, berarti dia punya nilai yang ada pada x pangkat 6. Di atasnya kadang enggak nilai pangkat, enggak, tidak ada x pangkat 6 berarti nilainya 0. Ya, yang di bawahnya ada x pangkat 6 yaitu nilainya tuh 7, jadi 0 dibagi 7 yaitu hasilnya 0. Begitu juga nomor 4 nih. Ya, di atasnya pangkat tertingginya pangkat 9. Jadi yang bukan pangkat 9 0, enggak usah ditulis. Ya. Di bawahnya juga pangkat 9. Ya, jadi nilai atasnya koefisiennya 10, nilai bawahnya koefisiennya 2. Jadi 10 dibagi 2. Oh, 5. Ini salah Ibu salah nulis ya. Tuh.
bukan 9, tapi di atasnya 10, berarti dibagi 2, 5. Tolong diperbaiki itu catatannya. Terus untuk nomor 5. Nomor 5 ada pengecualian nih, ada kurung. Kalau kita mau jalan pintas, ada kurung, dibuang dulu kurungnya. Berarti 3x pangkat 5, berarti dikali 2x pangkat 2. Di kelas 10 udah, kalau dikali berarti 3 kali 2, 6. X pangkat 5 dengan X pangkat 2 dikalikan, yaitu pangkatnya ditambah, 5 tambah 2 jadi 7. Terus yang 3 kali min 4 min 12, X nya berarti 5, pangkat 5 dengan pangkat 1 dijumlahkan jadi pangkat 6. Bawahnya sudah nggak ada kurungnya. Nah kita lihat nih, pangkat tertingginya di atas pangkat 7 ya, berarti hasilnya 6. Di bawahnya pangkat 7 juga, yaitu hasilnya 2/5. Jadi nanti 6 dibagi 2/5. Sengaja ibu pakai yang bentuk pecahan supaya mengulang. Kalau ada tanda bagi, ada pecahan, berarti cara kerja mana? Di SD 6 tanda baginya rubah ke kali, terus setelah tanda bagi kita balik, 2/5 dibalik jadi 5/2. Jadi 6 kali 5 30 dibagi 2 15. Nah itu kalau yang bentuk tahingga, mendekati tahingga bentuknya pecahan, gampang punya jalan pintas. Dia itu penilaiannya sebesar koefisien terjadinya pada pangkat tertinggi. Nah itu mudah-mudahan yang ibu jelaskan kalian mengerti ya. Nanti yang ada satu soal lagi bentuknya yang mendekati tahingga, ibu nggak sampaikan di sini karena kalau tidak langsung dijelaskan kita tatap muka agak sulit. Jadi limit selesai, bab limit. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita untuk yang mengalihkan dengan faktor sekawan, X mendekati tahingga, itu waktu tatap muka saja ya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.